Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Arsi Nama dan juga saya Muhammad Adharis Adalani. Dan nama saya Ahmad Ilham Ali Masudi. nah, di sini kita menjelaskan hasil proyek sistem informasi geografis ya. Jadi kita di sini membahas tentang Sijelum. Mungkin teman-teman pada belum tahu semua Sijelum ini. Jadi Sijelum ini sistem informasi jalur evakuasi lumpur lapindo. Jadi seperti yang kita tahu sendiri, bahwasanya tanggul lumpur lapindo sendiri kan semakin lama semakin besar dan tidak menutup kemungkinan bakal jebol. Jadi kita menanggulangi agar nanti meminimalisir gimana dampak nanti bisa merugikan warga sekitar. Jadi di sini kita membuat aplikasi ini untuk bisa mengetahui jalur evakuasi biar memudahkan warga sekitar untuk mengevakuasi dirinya sendiri. Di sini juga ada beberapa fitur-fitur yang nanti bakal dijelaskan oleh rekan saya. Berita, peta, dan juga ada rumah sakit. Mungkin gambaran besar dari sistem informasi dari Sijelum ini seperti itu ya. Mungkin untuk lebih jelasnya penjelasan perihal fitur-fitur bisa dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Ya, terima kasih untuk Mas Arsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa fitur menu dari aplikasi Sijelum ini, yaitu yang pertama BNPB. BNPB ini adalah sebuah menu untuk menampilkan informasi resmi website dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu sendiri. Di template-nya seperti ini. Nah, ini di sini memuat semua berita tentang informasi bencana yang sedang terjadi. Lalu untuk struktur kodenya, pada menu berita ini saya menggunakan tampilan web view. Nah, yang dimana untuk kelasnya itu seperti ini, hanya menampilkan web view dari situs bnpb.co.id. Lalu untuk fungsi ini adalah untuk menghilangkan title bar yang ada pada tampilan aplikasi. Title bar adalah sebuah judul aplikasi yang berada di sebelah sini biasanya. Kemudian lanjut untuk bagian menu berita, dan sepertinya sama dengan menu yang pertama, yaitu yang BNPB itu. Namun di sini memuat secara umum tampilan dari semua berita, bukan hanya dari BNPB saja. Jadi di sini juga bisa untuk fungsi untuk membaca berita melalui aplikasi ini. Lalu untuk source code-nya atau pengkodeannya itu sama. Di sini saya menggunakan kelas web berita activity Java. Jadi sama seperti tadi, yaitu hanya memanggil web view, kemudian memasukkan alamat domain dari kompas.com. Kemudian untuk peta akan dijelaskan oleh rekan saya Ilham. Ilham, persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur peta. Bisa dibuka dulu. Ini fitur petanya itu memiliki dua koordinat, yaitu koordinat pertama itu di tanggul lumpur lapindo sendiri, dan koordinat kedua itu di kantor BNPB. Nah, BNPB Jatim. Untuk source code-nya bisa dibuka. Nah, ini kita mengambil dari Google Map ya, dan kemudian ditanya dengan private Google Map itu, terus kemudian di bagian bawah ada set view sama dengan find view by ID itu. Nah, itu untuk mendapatkan lokasinya.
Kemudian di bawahnya itu ada publik boolean itu untuk search-nya. Jadi nanti kita bisa men-search lokasi lagi. Jadi kita bisa menambahkan 1 poin lagi. Kemudian bawah. Nah ini yang pertama itu yang atas itu tanda marker lumpur itu koordinat dari tanggul lumpur Lapindo sendiri, yaitu latitude dan longitude. Terus kemudian yang bawahnya itu koordinatnya berada di kantor BNPB Jatim. Bisa dilihat lagi Mas Adaris. Nah, kita coba sedia lokasi misal Sidoarjo gitu. Nah, kita bisa menambahkan lokasi lagi. Jadi mungkin tempat kita berada kita bisa tahu jauh enggak lokasi ke BNPB kantor BNPB Jatim sama ke Lumpur Lapindo sendiri. Baik, untuk fitur berikutnya yaitu fitur cari akan dijelaskan oleh Mas Adaris. Monggo Mas. Ya, terima kasih Mas Ilham. Terus selanjutnya yaitu untuk fitur cari, ya di mana dalam fitur ini terdapat 2 text box, yang di mana yang pertama ini adalah titik awal dari lokasi, lalu yang kedua adalah titik tujuan lokasi. Jadi ini berfungsi untuk menunjukkan rute yang akan ditempuh. Sebentar, ini saya close dulu biar tidak bingung. Dan lanjut ke fitur di mana ini lokasi awal, misal kita itu dari Sidoarjo ingin ke Surabaya. Lalu di sini ada button berfungsi untuk menampilkan jalur. Nah, ini kita akan langsung untuk direct lokasi Google Map. Nah, di sini terdapat sebuah tanda biru-biru, ya tanda biru ini adalah sebuah jalur atau rute yang akan kita lalui yang menuju ke kota Surabaya. Lalu di sini juga ada perkiraan waktu sampai yaitu 42 menit dan tujuan rute jarak antar Sidoarjo dan Surabaya yaitu sekitar 26 km. Nah, ini adalah untuk penampilan rute yang ditempuh oleh mobil. Lalu untuk pengkodean programnya, pada fitur pencarian, nah ini adalah pengkodean dari tampilan. Jadi ini memuat hanya tampilan saja, kemudian untuk kelasnya yaitu bernama search activity, di mana di sini menambahkan sebuah edit text yaitu seperti tadi kolom tadi, kemudian button jalur. Nah, ini adalah titik mulai dan ini adalah variabel titik tujuan. Dan ini adalah fungsi dari input dari edit text yang akan kita masukkan tadi. Di sini dia dimasukkan ke dalam string dan akan diproses untuk menyimpan data input masukan titik lokasi. Lalu ini adalah untuk menampilkan jalur yang dimulai dari tujuan, yang dimulai dari titik mulai lalu ke tujuan. Nah, ini mengambil dari API Maps, dari Google Maps. Untuk API Maps-nya itu saya simpan di dalam sini.
Nah, ini adalah Android Manifest dan ini adalah API Maps Google yang sudah saya sambungkan. Jadi untuk cara membuat API Maps yaitu tinggal masuk ke konsol Google Cloud. Nah, di sini kita akan diarahkan kepada Google Cloud, lalu kemudian klik kredensial ini. Nah, ini untuk berfungsi untuk mendapatkan API. Nah, ini adalah API kunci API yang akan kita gunakan. Ya, ini yang kita copy dan akan kita pindahkan ke dalam sini. Lalu melanjut untuk tadi, untuk fungsi untuk menunjukkan display rute, yaitu seperti ini. Dia langsung direct ke aplikasi Google Maps, lalu menunjukkan rute dari titik mulai ke titik tujuan. Jika ada, dia akan langsung diproses. Namun jika tidak ada, maka akan diarahkan ke aplikasi Play Store untuk menginstal Google Maps terlebih dahulu. Dan lanjut untuk fitur rumah sakit. Nah, ini adalah daftar list rumah sakit yang terdekat dengan lumpur, daerah sekitaran lumpur, yang dimana yang pertama adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Pada list tampilan ini menampilkan sebuah judul rumah sakit, kemudian gambar tampilan review, lalu di bawahnya pada kolom deskripsi terdapat nomor telepon, keterangan nomor telepon. Lalu jika diklik, maka akan diarahkan langsung ke titik lokasi koordinat rumah sakit umum daerah yang akan kita lalui. Lalu kita coba klik lagi. Di sini juga muncul pop-up Anda melihat lokasi, yaitu bertujuan untuk memberitahu kepada orang yang awam ini kenapa ini adalah lokasi dari rumah sakit tersebut yang bisa digunakan untuk mempermudah proses menuju ke tempat tersebut. Lalu untuk pengkodeannya pada menu rumah sakit tadi, sini saya membuat 3 kelas. Yang utama adalah yang ini adalah untuk sebagai import dari rumah sakit dari judul list view, yang dimana yang berupa string. Yang pertama adalah input sebagai judul, lalu kemudian untuk yang kedua ini adalah deskripsi dari nomor telepon. Lalu untuk integer ini dia itu menyimpan atau memanggil gambar yang ada pada folder drawable di sini. Jadi nanti untuk menampilkan gambar preview seperti ini pada list view. Lalu di sini ini adalah untuk memanggil tampilan dari aktivitas rumah sakit, dan ini adalah merupakan tampilan list view. Jadi cukup membuat seperti ini, jadi satu list view jadi menjadi banyak. Lalu untuk kelas berikutnya yaitu program adapter. Nah, ini program adapter ini adalah untuk menghubungkan dari kelas utama ke list view, daftar list yang ada pada tampilan ini. Jadi lebih terstruktur, jadi tidak perlu manual menginputkan satu-satu, hanya perlu mengedit dari kelas utama seperti ini. Jadi di sini variabelnya juga sama seperti tadi dari kelas utama. Seperti ini program name, lalu dipanggil lagi pada program adapter. Lalu ini adalah untuk menampilkan pesan pop-up yang akan kita klik akan muncul tampilan Anda melihat lokasi. Lalu untuk kelas berikutnya yaitu program view holder. Di sini ini menampilkan tampilan gambar
Dan ini adalah ID dari image view, yaitu sebuah tampilan yang dipanggil untuk menampilkan gambar. Untuk source code-nya, nah ini adalah ID dari source code gambar yang kita panggil tadi. Image view, lainnya adalah tulisan text view yang kita panggil dari list item. Lalu text view 2 ini adalah nomor telepon. Pada deskripsi di bawah. Jadi seperti itu aplikasi dari Cijelum ini, yaitu layanan informasi bencana, di mana terdapat 5 fitur yang memiliki kegunaan masing-masing. Ya, diharapkan untuk mempermudah para pengguna yang ingin menjalankan evakuasi atau ingin dapat informasi yang akurat untuk membantu saudara yang sedang terkena bencana. Jadi seperti itu untuk aplikasi Cijelum ini. Jika ada salah kata atau kekurangan fitur, saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Mas Arsi. Monggo Mas Arsi. Terima kasih buat rekan saya. Mungkin tadi sedikit penjelasan dari buku-buku yang sudah kita buat. Harapannya aplikasi ini bisa bermanfaat untuk sekitar. Dan sebelumnya mohon maaf sebanyak-banyaknya bila ada kita ada salah kata, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Mungkin presentasi ini saya tutup. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.